Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan masih berkaitan dengan tema soal pelayanan. Soal pelayanan. Nah, kita akan membahas tentang buah dalam pelayanan. Dan kita melihat bersama-sama Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, Yohanes 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saudara boleh melihat di gadget saudara masing-masing, saya tidak masukkan ke layar karena cukup familiar saudara ayat yang akan kita bahas, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bolehkah kita membaca bergantian? Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu, Saudara membaca ayat kedua, demikian hingga ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Muliakan jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi ayat 8, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kita akrab dengan kata pelayanan ya. Kita melayani mungkin dari muda, dari waktu kita kecil. Kita sudah dilatih untuk melayani Tuhan. Tetapi saudara, apakah pelayanan itu membuat kita bertumbuh atau tidak? Saudara, ini suatu hal yang lain ya. Di dalam pelayanan seharusnya membuat seorang anak itu bertumbuh. Seorang murid Kristus itu semakin bertumbuh sehingga hidupnya semakin mengasihi Tuhan. Pelayanan seharusnya tidak menjadi bumerang atau tidak berlawanan saudara dengan kerohanian. Jikalau ada orang berkata bahwa saking sibuknya melayani kemudian rohaninya merosot, pasti ada yang salah dengan pola pelayanannya dan pola kerohaniannya. Nah, kita akan belajar di sini ada ciri murid Kristus di dalam pelayanan yang kemudian bertumbuh, saudara. Kira-kira ciri pelayanan yang bertumbuh sebagai murid Kristus apa saja? Ya. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat ciri yang pertama yaitu faithful. Ya. Setia, kesetiaan ini di mana menjadi ciri yang paling penting untuk kita melayani Tuhan. Nah, perikop yang barusan kita baca berkaitan dengan perumpamaan di mana Bapa kita adalah pengusaha atau pemilik kebun anggur, saudara. Sedangkan Kristus sebagai pokok anggur, ya. Dan kita adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Maka dikatakan tinggallah ya di dalam Kristus, tinggallah di dalam pokok anggur itu. Nah, maka saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kata kuncinya adalah abide in me, ya, abide in me, tinggallah di dalam aku. Sehingga saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam ayat yang keempat dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Nah, ini sebuah
kalimat yang sangat misterius, saudara. Dimana ketika kita berkata bahwa tinggallah di dalam aku, ya, atau aku tinggal di dalam kamu. Saudara, kita tinggal di dalam Kristus artinya pada saat yang sama Kristus tinggal di dalam hati kita. Secara misteri, secara supranatural, saudara-saudara, Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Dia mendiami hati kita. Dan dia mendiami sampai selama-lamanya, saudara. Jadi ini, saudara, dimana ketika Kristus berkata, tinggallah di dalam aku akan tinggal di dalam kamu. Itu maksudnya adalah Kristuslah yang juga berdiam di dalam hati kita. Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, diam bersama-sama dengan dia. Ini menjadi kata kunci di mana Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kalau kita mungkin sering kali lari, tetapi Kristus yang diam, dia yang terus hadir bersama dengan kita. Nah, saudara-saudara, perkataan ini seolah-olah berkata begini, kalau kamu nggak tinggal diam dengan aku, maka kamu akan dibuang. Tadi ya, kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudara, wah ya, bahwa kalau kamu nggak tinggal di dalam aku ya, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, saudara-saudara, ini maksudnya seperti apa? Saudara, akan sangat mengerikan sekali, bukan? Ketika Kristus sudah tinggal di dalam hati kita, kita sudah berdiam bersama dengan Kristus. Suatu saat kalau kita tidak taat, suatu saat kalau kita komplain, kita ngomel sama Tuhan, wah, ada saatnya di mana Kristus akan marah dan kemudian mulai saat ini kamu akan kubuang. Wah, saudara, artinya apa, saudara? Berarti apakah keselamatan itu bisa hilang? Apakah suatu saat, saudara-saudara, keselamatan kita itu tiba-tiba kita bisa dimusnahkan, kita bisa hilang, kita bisa tidak diselamatkan? Bukankah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam Roma yang ke-8, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penderitaan, saudara, yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya apapun, saudara, bisa memisahkan? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Keselamatan itu akan kekal, akan selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan sangat jelas sekali. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, maka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jelas, saudara-saudara. Ini firman Tuhan betul-betul mengkonfirmasi, meyakinkan kita bahwa ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus, apakah bisa kemudian hilang? Tidak. Kristus akan terus tinggal di dalam hati kita. Kristus akan memerintah. Kristus akan menguduskan sampai selama-lamanya. Saudara bayangin kalau keselamatan bisa hilang, saudara, atas dasar apa kita punya keyakinan? Kita hidup dengan jangan-jangan. Kita hidup dengan ketakutan. Kita hidup dengan ketidakyakinan, saudara. Kalau suatu saat kita berbuat dosa dan kemudian Kristus kemudian mematahkan, saudara, ikatan janjinya. Wah, ini saudara, kita hidup di dalam ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan pasti, amin. Firman Tuhan itu sangat clear sekali. Begitu Yesus sudah berjanji, tidak mungkin dia berdusta. Yesus berjanji pasti perkataannya itu akan digenapi. Nah, sekarang saudara-saudara, pertanyaannya, kalau begitu siapakah yang dimaksud dengan ranting-ranting yang tidak berbuah, kemudian dipotong, dikeringkan, lalu dibakar? Siapakah yang dimaksud dengan perkataan firman Tuhan ini yang sangat jelas sekali dinyatakan oleh Yesus, saudara? Ayat kedua, ayat ke-6, semua dikatakan bahwa ada ranting yang tidak berbuah dipotong dan kemudian dibakar, saudara, dibuang. Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, saudara.
Saudara, ini konteks ketika Yesus berkata akan hal ini terjadi di Kamis malam, saudara-saudara, di ruang atas sebelum hari penyalipannya, saudara. Di mana pada saat itu tidak lama kemudian Yesus kemudian ditangkap. Berarti saudara-saudara, ini drama Yudas sedang terjadi, begitu? Drama Yudas sedang terjadi, sedang berlangsung, saudara-saudara. Kita sudah belajar minggu lalu tentang siapa Yudas itu. Dan kita lihat di sini untuk memastikan betulkah ini Yudas, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-18. Yesus berkata seperti ini, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Aku tahu jelas 12 murid Yesus yang kupilih itu. Aku tahu siapa mereka satu persatu. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikan kepada siapa? Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Nah, di sini saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Yesus clear bahwa yang akan dibuang, yang dibakar, yang tidak menempel pada pokok anggur itu adalah Yudas. Dan siapakah Yudas? Kita tahu di sini bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan umat pilihan Allah. Di mana ketika seorang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dia pasti akan faithful. Dia pasti akan setia, saudara-saudara, untuk terus mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Di mana ketika Yesus sudah hadir di dalam hati kita, kita akan terus mengiring Yesus, saudara, di dalam segala pergumulan hidup, di dalam segala penderitaan, kita tidak akan berpaling daripadanya. Nah, oleh sebab itu mungkin saudara dan saya sempat melihat, punya kenalan, tadinya loh, rajin loh ke gereja loh. Kayaknya Kristen sungguh-sungguh, tapi beda keyakinan sekarang. Lalu kemudian dia bisa berubah keyakinannya. Bagaimana Alkitab bisa menjelaskan akan hal ini? Sudah simpel jawabannya. Dari awal Tuhan mungkin tidak memilih orang tersebut. Kita lihat 1 Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Mari kita membaca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, firman Tuhan menjelaskan akan hal ini. Saudara, jangan kita terkecoh, saudara-saudara, bahwa suatu saat keselamatan bisa hilang dan itu mempengaruhi iman dan keyakinan kita di dalam keseharian kita waktu mengiring Yesus. Dan iblis bisa pakai itu, saudara-saudara, hati-hati loh, keselamatanmu hilang dan kita tidak punya harapan lagi untuk bisa melayani Yesus. Atas dasar apa, saudara-saudara, ketika kita melayani Yesus? Jawabannya atas dasar kasih Allah. Besarnya kasih Allah itu dibuktikan ketika Dia memberikan kasihnya itu kepada kita. Pasti akan memberikan secara kekal, secara permanen. Dan saudara-saudara, itu dibuktikan ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Yudas waktu menghadapi pergumulan yang tidak mudah, dia pilih jalan yang pintas. Dia langsung meninggalkan Yesus. Dan itu sebabnya Yesus berkata bahwa ini bukan orang pilihanku. Tetapi saudara dan saya, ketika menghadapi pergumulan yang berat, pergumulan yang tidak mudah, itu tandanya di mana kita sedang dibersihkan, bukan dibuang. Jadi ada yang dibuang, ada yang dibersihkan di sini, saudara, supaya kita lebih banyak berbuah.
Nah, dibersihkan itu maksudnya apa? Dibersihkan lewat pergumulan. Jadi orang Kristen, orang percaya sungguh-sungguh, saudara pasti akan mengalami pergumulan hidup. Orang Kristen yang menjadi murid Kristus sudah dibuktikan setianya kepada Tuhan ketika dia menjalani hidupnya dan kemudian menghadapi pergumulan 1, pergumulan 2, dan kemudian pergumulan yang berkelanjutan di dalam hidupnya. Sehingga saudara artinya apa? Artinya ketika kita menghadapi pergumulan itu kita makin dibersihkan hati kita. Hati kita makin dimurnikan. Betulkah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Atau kita memilih akan hal-hal atau ilah-ilah yang lain? Sehingga saudara setiap minggu kita datang kepada Tuhan. Kita menilik lagi hati kita. Melalui firman Tuhan dikuatkan. Firman Tuhan mendorong setiap kita untuk terus setia, terus setia, terus setia. Cuma itu yang Tuhan minta. Dan itu sebabnya saudara, kita adalah murid-murid Kristus. Yang kedua saudara, apakah yang menunjukkan kita adalah murid Kristus yang bertumbuh di dalam pelayanan? Yang kedua adalah fruitful. Faithful dan fruitful saudara. Ini dua hal yang menandakan kita murid Kristus yang sejati. Saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Nah saudara-saudara, faithful dan fruitful ini menjadi satu paket. Seringkali ada yang berpandangan bahwa kita setia saja. Orang yang setia betul-betul sungguh-sungguh pasti hidupnya berbuah. Di dalam pelayanan pasti juga ada buahnya. Di dalam keluarga ketika kita betul-betul setia melayani Tuhan juga pasti ada buahnya. Tidak bisa dipisahkan, yang penting setia. Tetapi apakah kesetiaan ini menuju pada berbuah? Berbuah lebat bahkan dikatakan oleh firman Tuhan. Nah kalau begitu saudara-saudara, kita bertanya yang dimaksudkan dengan berbuah itu seperti apa maksudnya berbuah? Nah saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang lain ada banyak buah untuk kita bisa menjelaskan akan hal ini. Yang pertama buah pertobatan. Ya, buah pertobatan di Matius 3 ayat yang ke-8 misalnya. Dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ketika seorang itu bertobat, seorang itu terima Yesus, itulah buah saudara, buah yang indah. Mendengar firman Kristus lalu kemudian hidupnya bertobat. Nah tidak hanya dia terima Yesus, tetapi apa? Dia bertumbuh di dalam karakter. Dia muncul buah roh dalam Galatia 5. Buah roh saudara, di mana karakter-karakter Kristus itu dinyatakan, kelemah lembutan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bukankah itu menunjuk pada karakter Kristus? Sehingga ketika mereka itu bertobat, lalu kemudian terima Yesus, ada buah berikutnya yaitu bertumbuh di dalam karakter Kristus. Semakin mengasihi Tuhan, semakin sabar dalam masalah, menjadi semakin tenang karena ada damai sejahtera. Dan itulah buah di dalam pelayanan. Lalu kemudian, tidak berhenti di situ saudara, kita lihat misalnya di bagian lain. Muncul di dalam pekerjaan baik. Semakin mengasihi orang lain. Semakin rindu orang lain juga menjadi murid Kristus. Dikatakan Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri kita bertumbuh, tetapi juga merindukan orang lain untuk juga bertumbuh serupa Kristus. Dan yang lebih luar biasa lagi yang dimaksudkan berbuah banyak adalah buah amanat agung atau penginjilan. Saudara, Kolose 1 ayat yang ke-6 dikatakan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Wow, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, saudara-saudara. Ketika engkau mendengar firman, saudara, di luar sana juga ada orang-orang yang mendengar firman. Dan suku-suku yang lain mendengar firman, seluruh
bangsa mendengar firman, kemudian mereka bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis, diajar, jadi murid, saudara. Dan kemudian mereka datang kepada Yesus, saudara. Inilah buah yang indah, buah yang lebat, buah yang banyak. Sehingga saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, inilah yang Yesus rindukan. Inilah buah yang lebat yang Yesus rindukan bagi setiap kita. Bukan hanya saudara-saudara buah itu kecil, enggak, berbuah banyak, berbuah lebat. Sehingga saudara-saudara nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita merindukan akan hal itu? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang seperti ini? Pertanyaannya, apakah buah kita ini lebat atau belum maksimal? Apakah kita sudah produktif menghasilkan buah? Saudara, pertanyaannya adalah kita nempelnya kepada pokok anggur itu seperti apa? Itu mempengaruhi lebat atau tidaknya buah yang dihasilkan. Sekali lagi saudara ya. Ketika kita menempel pada pokok anggur secara benar, itu mempengaruhi buah yang akan dihasilkan lebat atau tidak. Kita lihat di sini, ada orang yang menempelnya begini. Setelah menerima keselamatan dari Tuhan, terima kasih Tuhan untuk karya keselamatanmu. Tetapi abide in me, dia definisikan adalah God, not me. Jadi saya pasif. Saya gak mau melayani, ada orang yang lebih hebat. Tuhan aja yang bekerja. Bukankah Tuhan luar biasa? Silakan Tuhan, kau bekerja, kau sanggup bisa mewujudkan akan visi daripada yang kau wujudkan, kau ciptakan ini. Menjadi seluruh bangsa mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Silakan kau lakukan sesukamu Tuhan, tapi jangan aku. Jangan pakai saya. Jadi God, not me. Aku gak bisa. Aku gak cukup baik. Aku gak sanggup Tuhan. Aku punya banyak waktu untuk keluarga yang aku harus bereskan Tuhan. Bisnisku sibuk Tuhan, jangan saya. Itu orang lain aja yang lebih baik. Saudara, ini tidak bisa maksimal untuk menghasilkan buah. Lalu kemudian ada yang kedua. Yang kedua adalah God then me. Setelah Tuhan, saya gilirannya. Ya, kelihatannya ini rohani luar biasa. Kenapa? Orang yang seperti ini sangat sibuk. Luar biasa. Setiap hari mungkin ada di gereja, saudara-saudara ya. Wah, pokoknya pelayanan ini diambil, pelayanan itu diambil, saudara. Tetapi motivasinya untuk menunjukkan, ini loh saya. Ini kehebatan saya. Gereja maju karena saya. Saya ini yang besar. Keberhasilan daripada gereja ini tergantung saya. Ya. Jadi ini giliran saya Tuhan, kau sudah menyelamatkan aku. Sekarang saya yang akan melayani engkau, saya akan membalas cinta kasih-Mu. Saya buktikan saya bisa balas cinta kasih-Mu. Wah, luar biasa ya, padahal gak mungkin kita bisa balas cinta kasih Tuhan. Dibuktikan lewat pelayanan yang sangat luar biasa. Kalau orang lihat, wow, ini giat sekali melayani Tuhan. Tetapi orang yang seperti ini dia punya motivasi yang salah. Dan mungkin ketika tidak diharapkan yang terjadi, dia akan kecewa, dia akan lelah. Karena apa? Karena dia tidak mengalami pelayanan karena kasih karunia Tuhan. Tetapi karena kemampuannya yang terbatas, karena manusia memang ada manusia yang terbatas, manusia yang berdosa, saudara-saudara. Dan mungkin dia bisa lelah di dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga adalah God for me. God for me. Saya melayani agar Tuhan sembuhkan saya. Saya melayani supaya saya kaya.
Saudara ingat ini motivasinya siapa? Yudas Iskariot. Minggu lalu kita udah bahas. Ini cara pelayanan Yudas Iskariot. God for me. Dia punya konsep Mesias yang salah, Mesias politis. Kalau ambisiku tidak terpenuhi, maka aku akan marah dan kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena salah mengenal Tuhan. God for me, saya mau melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya punya kepentingan. Saya mau disembuhkan Tuhan. Saya mau kaya, saya mau sukses Tuhan. Tolong Tuhan, saya mau melayani Engkau. Dan wujudkanlah doa-doaku ini. Saudara, ini juga salah, saudara. Cara menempelnya tidak tepat. Tidak mungkin punya buah yang lebat. Tetapi yang benar gimana, saudara? Yang benar adalah God in me. God in me, saudara. Saya menyadari ketidakberdayaan saya. Saya orang berdosa. Saya nggak layak melayani, tetapi penerimaan Tuhan sempurna. Saya dikasihi Tuhan secara sempurna. Dan Tuhan mengajak saya untuk melayani. Tuhan melayakkan saya. Aku mau melayani. Orang seperti ini akan berkata, aku nggak mampu Tuhan. Aku nggak cukup pengalaman di dalam pelayanan. Tetapi aku percaya Yesus mampu. Karena dia sudah terlebih dulu melayani. Bahkan mengasihi aku dengan sempurna. Dan aku rindu untuk melayani bersama Yesus. Ini God in me. Oh saudara, orang yang melayani seperti ini, saudara-saudara, dia akan bergantung kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kuasa daripada dirinya, pengalaman daripada dirinya, tetapi dia mengandalkan kuasa Tuhan. Dia sadar bahwa kemampuannya terbatas, tetapi dia juga sadar ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang memampukan dia. Dia sadar dirinya penuh dengan kelemahan, tetapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang sempurna. Sehingga waktu berhasil dalam pelayanan, bukan aku, tetapi karunia Tuhan yang menyertai aku. Saudara-saudara, itu Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti itu. Dia brilian, dia luar biasa, saudara-saudara, tapi rendah hati. Waktu dia menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa. Disitulah kuasa Tuhan yang menyertai daripada Rasul Paulus itu. Saudara, pelayanan yang seperti ini pasti menghasilkan buah. Dan bahkan saudara, semakin banyak orang yang bersama-sama melayani dengan seperti ini, saudara, buahnya makin lebat. Buahnya makin nikmat, saudara, dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Ya, pertanyaannya apakah kita melayani Tuhan seperti yang kategori keempat ini? Atau kita terjebak dengan ketiga yang lainnya ini? Saudara, hati-hati dengan God for me. Kenapa? Suatu saat kita bisa kecewa kepada Tuhan. Hati-hati dengan God for me. Inilah Yudas, saudara-saudara. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Dia punya konsep pelayanan yang salah. Dan itulah harga seorang budak di dalam perjanjian lama. Dalam kitab Keluaran, 30 sikal perak itu karena untuk mengganti harga seorang budak. Jadi Yudas menghargai Yesus dengan harga seorang budak. Artinya apa? Artinya Yudas pengen supaya Yesus jadi budaknya dia. Tetapi Yesus, saudara-saudara, kita melihat di sini, ketika dia kemudian tidak melakukan pergerakan apa-apa, saudara, artinya Yesus mau menjadi seorang budak, bukan budak Yudas, tetapi budak Bapa, hambanya Bapa,
yang diutus mengerjakan misi daripada Bapa untuk menjadi juru selamat dunia, dia lakukan secara sempurna. Dan saudara tahu harganya berapa yang harus dibayar. Saudara, bukan 30 keping perak, tetapi lebih dari emas dan permata. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupku yang sia-sia dan kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Sudah perhatikan di sini, perak dan emas. Lebih daripada 30 sikal perak. Tetapi dengan harga yang harus dibayar, yaitu tubuhnya, nyawanya. Anak tunggal Allah harus mati di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, kita bersyukur untuk hal ini, bukan? Ketika Kristus melayani, dia sudah memberikan teladan bagi setiap kita. Kristus melayani, untuk sungguh-sungguh dia setia sampai mati. Bahkan dia memberikan harta yang bernilai kekal. Di atas kayu salib itu Kristus berkata tetelestai, telah selesai, artinya telah lunas dibayar. Kau dan saya hutang akan dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi Kristus membayar lunas untuk dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau Kristus sudah memberikan teladan seperti ini, bukankah kita seharusnya setia melayani Dia? Di dalam ayat yang ke-7, ini menjadi ayat yang terakhir bagi setiap kita. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah saudara, ini menjadi sebuah doa. Dan seringkali waktu berkata seperti ini, saudara-saudara, minta apa saja pasti engkau akan dikabulkan. Seringkali dilepaskan dengan konteksnya. Berarti kalau kita melihat konteks daripada Kristus pokok anggur yang benar, berarti adalah ketika kita menempel sama Kristus, ketika kita sungguh-sungguh merindukan buah, mulai dari buah pertobatan, buah pekerjaan baik, buah penginjilan, buah amanat agung, mintalah itu. Minta itu pasti kamu akan menerimanya. Saudara, ini janji yang indah, saudara. Di mana doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan? Doa amanat agung. Doa minta seluruh bangsa datang kepada Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya ketika kita merindukan pertobatan, merindukan sebuah perubahan hidup, saudara bawa di dalam doa-doa kita. Pertanyaannya, apakah kita berdoa dengan cara seperti ini? Atau kita punya pokok doa yang lainnya? Apakah kita merindukan saudara-saudara bahwa seluruh bangsa itu datang kepada Tuhan? Apakah kita merindukan bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk kenal Tuhan lebih lagi? Apakah kita merindukan seluruh keluarga kita mengasihi, melayani Tuhan lebih lagi? Apakah saudara puas dengan pelayanan yang kita sudah jalani hari ini? Seharusnya bukankah kalau kita melihat ada buah yang begitu banyak, begitu lebat, saudara, kita tidak boleh puas. Kita tidak boleh puas dengan apa yang ada. Kita harus terus merindukan buah itu makin banyak, makin lebat lagi. Dan apakah kita sungguh-sungguh saudara itu membawa kita di dalam doa. Minta sama Tuhan. Minta untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Minta agar kita juga yang membawa jiwa-jiwa itu datang ke rumah Tuhan. Minta agar seluruh anggota keluarga kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Menempellah pada pokok anggur yang benar. Berdoalah sampai Tuhan datang kembali.
seluruh bangsa, suku, dan bahasa datang kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.